Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Terima kasih sesuai dengan yang kemarin dijanjikan. Hari ini itu saya mau minta tolong terkait dengan modul yang berhubungan dengan pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai baik atau nilai kebijakan dari pimpinan. Tapi sebelumnya mohon izin untuk mengenalkan diri karena sifatnya nanti untuk terbuka kepada yang lain biar paham siapa. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kurnia Pamudar, Kepala Sekolah SMP 3 Lewi Damar, yang kebetulan saya bersama Pandang dalam satu unit kerja, yaitu di SMP 3 Lewi Damar yang lebih dikenalnya kita dengan SMP Lambau ya. Ya, betul. Ya, mungkin itu saja Pak Nang. Ya, terima kasih Pak. Kemarin kan sebagai referensi bahwa yang ingin ditanyakan itu kebijakan, nilai kebajikan yang diambil oleh pimpinan sekolah itu yang berhubungan dengan dilema etika dan rujukan moral. Cuman di sini Pak, seperti yang Bapak tahu, bahwa satuan pendidikan ini dengan jumlah kuantitas guru yang notabene sedikit, 9 orang, dengan jumlah mapel 11 Pak. Nah, ini saya ingin bagaimana mungkin ketika hal ini terjadi di satuan pendidikan ini, saya ingin menyampaikan kepada Bapak kebijakan atau pengambilan keputusan seperti apa yang berhubungan seperti itu. Nah, ini untuk menyampaikan itu apakah termasuk ke dalam dilema etika atau moral? Nah, bagaimana Bapak cara mengidentifikasi masalah-masalah itu yang ada di sekolah ini? Ya, terima kasih Pak Nang. Seperti kita ketahui bersama bahwa SMP 3 Lewi Damar ini kita mempunyai 6 rombel, 2 untuk kelas 7, 2 untuk kelas 8, dan 2 untuk kelas 9. Dan kita mempunyai tenaga pendidik ada 10. Jadi di sini juga sudah menimbulkan sedikit agak masalah dengan pembagian jam, di mana sesungguhnya di SMP itu kan kita punya mapel ada 11 mata pelajaran yang wajib kita sampaikan kepada anak dengan kurikulum Merdeka Sekarang plus 1 P5 yang terintegrasi dengan berbagai mata pelajaran. Sementara sesungguhnya masih ada teman yang secara mapel itu double. Artinya mau tidak mau, suka tidak suka, kita akan menempatkan teman kita, rekan kita tidak sesuai dengan yang diakunya. Itu permasalahan yang pertama. Permasalahan yang kedua, kita juga di era yang serba digital ini, di era milenial ini, kita sudah disediakan berbagai aplikasi, berbagai kesempatan untuk belajar. Salah satu diikuti oleh Pandang ini mengenai CGP. Tetapi dari 10 teman kita, tidak semua mengikuti seleksi CGP, hanya beberapa orang saja. Ini kan bukan keharusan dan itu pilihan rekan-rekan, tetapi ini kan menjadi dilema juga, karena di sini ada dilemanya apa? Dilemanya dia tidak memanfaatkan kesempatan untuk belajar. Makanya pasti kita, kalau sekarang kegiatan ini tidak berimpact, tidak berefek baik kepada rekan-rekan, ini akan menjadi masalah yang berkelanjutan. Mungkin itu awal masalahnya. Ya. Oh, berarti untuk identifikasi itu masalah seperti itu ya Pak ya. Jadi dengan guru yang notabene cuma sedikit, dengan jumlah mapel yang sama jambonya, mungkin kita kolaborasi dan juga pemanfaatan aplikasi dan kesempatan dalam untuk meningkatkan pendidikan. Bagaimana nih langkah-langkah yang dilakukan ketika Bapak menemukan masalah itu, yang ketika di sekolah ini menemukan masalah seperti itu, apa yang dilakukan oleh Bapak?
Makasih Panda. Langkah yang pertama kita, karena kita sebagai makhluk sosial, kita bekerja sama dengan rekan yang kita sudah saling mengenal. Pendekatan yang pertama itu pendekatan personal. Iya. Jadi kita mengakui bahwa kita mempunyai perbedaan dan karakteristik yang berbeda di antara satu sama lain. Kita memiliki motivasi dan keinginan yang berbeda satu sama lain. Jadi saya melakukannya, yang pertama saya adakan pendekatan ke pribadi masing-masing. Sesungguhnya permasalahan di satu orang dengan orang lain itu akan berbeda. Contoh, kenapa kita tidak memanfaatkan aplikasi belajar, kesempatan untuk ikut CGP atau daftar saja? Karena ada beberapa rekan yang menganggap kok itu akan mengorbankan waktu, itu akan menyita waktu dan sebagainya. Itu dari penilaian mereka. Ada juga yang mengatakan saya terlalu sibuk dengan kegiatan ini karena jujur di sekolah kecil seperti kita ini semua pekerjaan kan ditanggulangi oleh guru, karena kita notabene nggak punya tenaga usaha dan sebagai bendahara guru, operatornya guru, akhirnya semua pekerjaan. Dari pendekatan-pendekatan itu akhirnya kita bisa mengidentifikasi permasalahan. Kalau sudah ada identifikasi permasalahan, kita insya Allah ada solusi. Solusinya apa? Solusinya yang disesuaikan dengan kemampuan personal tersebut. Motivasinya, posisinya lagi di posisi seperti apa nih rekan kita baru bisa masuk. Karena kalau kita mau masuk dengan posisi dia lagi penat, dia lagi masalah dengan keluarga banyak, sebagus apapun masukan kita ini tidak akan berjalan dengan baik. Jadi intinya pendekatannya pendekatan humanis, pendekatan personal, dan kita semua sama-sama sudah di levelnya level akademik yang hampir
Halo? Oke, ya, halo, siap. Oke, betul Pak, terima kasih. Ya, karena koneksi kurang baik jaringan, ya apa yang bisa diambil oleh Bapak dari permasalahan-permasalahan yang diselesaikan? Jadi pada intinya kita itu dalam mengambil keputusan tidak usah terburu-buru, Pak. Ya, tidak usah terburu-buru. Karena apa? Ketika ngambil keputusan kita apa namanya kerjaan, apa namanya pikiran kemana-mana ya. Jadi kan intinya kita harus dalam kondisi kepala dingin lah bahasa seperti itu, Pak. Ya, betul Pak. Jadi intinya keputusan apapun itu keputusan tetap harus dengan diambil sesuai apa ya hasil musyawarah, berarti kan di sekolah sesuai dengan akar masalahnya, sesuai dengan permasalahannya. Terima kasih atas waktunya Pak. Mohon maaf diganggu. Ya, yang tadi Pak, ya kita tentunya kita bisa berkolaborasi lah dengan pihak Siap. lain seperti itu. Betul. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf diganggu waktunya dan Siap, terima silakan kasih Pak. lanjut kembali aktivitasnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap.